Please order in the hall. Please order in the hall. And the women, and you lost legitimacy to carry it out any actions in that reason. And not to hurt the citizens. To kill more than 70,000 civilians. Stop the war as long as we have the hostages. This kind of propaganda have too many. No one believe it. Palestina besok merdeka! Alhamdulillah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Merdeka Politik dengan saya Andi Utomo. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Pak Prabowo ya di PBB kapan hari itu. Pidatonya kan sangat menggelegar ya, yang mana ini mempengaruhi iklim politik dunia ya, dimana sekarang ini Palestina dikabarkan merdeka ya, PBB jadi memastikan dukungannya sangat kuat ya agar Palestina merdeka, dimana ada beberapa negara-negara besar sudah hampir semuanya sudah setuju ya, bahkan yang terakhir itu Amerika kan yang paling biasanya itu paling pro sama Israel ya, ternyata juga Amerika setelah berhadapan dengan Pak Prabowo malah bercanda-canda mereka, dan terakhir Amerika menyetujui ada two state solution ya, solusi dua negara itu. Dan yang paling ini heboh ya kapan hari itu ada sebuah video di mana Presiden Israel Netanyahu berdiri di mimbar PBB, tapi semua orang keluar gitu ya, ya nggak semua sih, ada beberapa yang masih stay. Ini nanti kita nonton bersama ya. Dan ini tentunya dampak dari pidato Presiden Prabowo ya, presiden kita. Dan perwakilan Israel juga didamprat ya oleh perwakilan dari Cina. Gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Kita langsung ke video pertama aja ya. Oke, let's go. Ini ya dengan videonya. Ini. Your military people should shoot the terrorists, not the children. We shoot the children and the women, and you lost legitimacy to carry it out any actions in that reason. For instance, and when we have the robbers get in the bank, they rob the bank, they use the staff and the customer as a human shield. You're a policeman. If you do not kill the staff, bank staff, and the customer, you cannot catch the robbers. How can you do it? Do you think you should kill the customer and the staff first? We really do all what we can not to hurt the citizens. To kill more than 70,000 civilians. No, There are more than the terrorists. It's not fact, right? Okay. Really? The fact is not decided by you. The facts decided by the international community. It's not decided by your government. Your government have no legitimacy and the right to deciding or defend what is Can't fact. stop the war as long as we have the hostages. This kind of propaganda have too many. No one believe it. No one believe it. What? Too many, too much. No one believe it, except few Israelis. Ini keren banget ya. Ini perwakilan Cina ya. Orang Cina ini langsung damprat ya, langsung nyemprot gitu ya ke itu salah satu jenderal Israel guys ya. Langsung disemprot habis-habisan di depan banyak orang tuh, di depan media, di depan wartawan yang begitu banyak itu ya. Dan ini sungguh luar biasa ya. Kita acungkan jempol buat orang Cina ini ya. Dan kita mau lihat pidato ini Erdogan dulu ya. Filistin'in giderek artan sayıda ülke tarafından tanındığı bir dönemde Gedein aja mungkin ya. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ın bugün bizzat aramızda olamayışından
duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Filistin devletini tanıyacağını açıklayan tüm ülkelere teşekkür ediyor. Henüz bu kararı almayan devletleri ise bir an önce harekete geçmeye çağırıyorum. Lütfen hepimiz elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim. 2025 yılında böyle bir gaddarlığın makul bir sebebi olabilir mi? Fakat insanlık adına bu utanç manzarası Gazze'de 23 aydır her gün tekrar ediyor. Bu insanlığın dip noktasıdır. İnsanlık tarihi son bir asırda böyle bir vahşet görmemiştir. Her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor. Arabulucu Katar'da ateşkes müzakereleri için toplantı yapan heyete İsrail saldırısı gerçekleşmiştir. Katar'a yönelik saldırı göstermiştir ki İsrail yönetimi tamamen kontrolü kaybetmiştir. Buradan bütün devlet ve hükümet başkanlarına samimiyetle sesleniyorum. Gün bugündür. Gün insanlık adına Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür. Iya, Jelajahi itu cara baru dari Erdogan ya, Presiden Turki ya, yang mana menyayangkan juga Amerika Serikat itu kabarnya tidak setuju ya Palestina datang di acara PBB itu ya. Erdogan kecewa ya. Dan kita ke pidatonya Bapak Presiden Prabowo ya. Sebagian aja ya, nggak semua guys ya. Then we can have real peace, and no longer hate and no nation. The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace and harmony. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let it done. We can have real Itu ya, peace. sekilas ya. Real peace. We are greatly heartened by the events of the last few days, where significant leading world have chosen to side with history, to choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Iya, ini ya. Tepuk tangan meriah tentunya di sana karena ini mic-nya hanya ada di Pak Prabowo aja ya. Ini luar biasa ya. Dan ini memicu ya. Ini pujian ya. Mari ya, kita kecilin ya. Mari guys. Macam kami terus trap di sini. Ya, disalami pemimpin-pemimpin dunia ya. Luar biasa. Berkat pidato yang menggelegar ya. Macam kami terus trap di sini. Lanjut. Nih. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? You did a great job. Thank you very much. We're going to get it done. We're going to have a meeting. If we can agree to something, I'm going to see
people in Israel, including Bibi, and we're gonna get something done because it's gone on too long, and we want it to end. But we want to get those hostages back to. Iya, bahkan Trump sendiri mengakui ya bahwa ini too long, katanya terlalu lama ya. Memang invasi Israel ke Palestina itu udah terlalu lama, yang katanya mereka alasannya itu tujuannya itu mau mencari Hamas, tapi nyatanya sampai hari ini ya banyak warga sipil yang menjadi korban, ada 70.000. Tadi seperti disebutkan orang Cina tadi ya, yang ngomel-ngomel ke Jenderal Israel ya, sudah ada 70.000 korban di sana ya. Ini mengejutkan ya, dimana Trump kan biasanya orang mengiranya Trump pasti pro Israel ya, ternyata kali ini Trump berada di tengah-tengah lah ya. Dengan pidato Pak Prabowo, ternyata Trump bukannya tetap memihak Israel, malah menyetujui pidato dari Pak Prabowo tersebut ya. Dan beliau mengakui memang terlalu lama ini konflik di sana, dan dia katanya Trump akan turun tangan lah mengatasi ini supaya cepat berdamai mereka. Wah, ini luar biasa. Ini akhirnya Israel sendirian guys ya, ditinggal bestinya ya, Amerika ya. Kemarin tadi Trump sempat menguji pidato Bapak, Pak Trump ada tanggapannya Pak? Ya, beliau kan humoris ya. Baca ya, oke. Terima kasih Bapak. Saya sebetulnya nggak terlalu sadar bahwa saya itu ya. Mungkin itu apa ya, gaya saya aja gitu. Spontan ya. aja ya. Nah, ini dari Bu Titik. Pidato Pak Presiden di PBB gimana menurut Ibu? Tanggapan? Apa ya? Enggak, kita bisa. Tadi malam saya nobar sama teman-teman, kebetulan lagi kunjungan ke Maluku Utara, jadi nobar bareng-bareng sampai jam 12 ditungguin. Dan ya udah apa ya, speechless deh. Berarti sikap Indonesia jelas ya Bu disampaikan Pak Prabowo. Iya, itu sikap Indonesia udah jelas. Dari zaman dahulu kala kita selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Itu Pak Jokowi ini kan mengarahkan dukungan 2 periode untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, tanggapannya bagaimana? Itu nanti aja, selesai dulu. Ini baru setahun, selesaiin 5 tahun dulu. Kita buktikan bahwa Pak Prabowo bisa mensejahterakan bangsa ini. Bapak juga belum mikirkan kali ya yang 5 tahun berikutnya. Iya, itu ya jawabannya. Ini wartawan pakai nanya itu lagi ya. Nah ini Order, please. Netanyahu ya, Ladies and gentlemen, order. ditinggal keluar ya. Tuh, puluhan diplomat keluar meninggalkan dewan ketika ucapan Netanyahu Order, please. di PBB. Kita lihat sekali lagi ya. Order, please. Ladies and gentlemen, order. Sampai diperingati ya. Iya. Order, please. Ya, ini Presiden Israel malu banget pastinya ya. Dia maju, udah sendirian ya, tinggal Amerika kan biasanya yang belain, ternyata Amerika itu ya netral aja ya. Ya, ginilah jadinya ya. Lanjut ya. Bayangin Indonesia pernah berdiri di podium tertinggi dunia ketika Bung Karno pada 30 September 1960 berpidato di PBB. Bukan sekedar pidato teman-teman, tapi sebuah amanat bahwa bangsa muda bernama Indonesia punya tanggung jawab global menjaga nilai keadilan, solidaritas, dan etika antar negara. Pidato ini bahkan diakui UNESCO pada 2023 kemarin sebagai Memory of the World. Bukti bahwa kata-kata Bung Karno adalah warisan peradaban teman-teman. Bukan hanya retorika politik belaka. Sekarang 65 tahun kemudian, sejarah seperti berputar Pak. Presiden Prabowo berkesempatan berbicara di forum yang sama, PBB, pada September 2025 ini. Ini bukan cuma soal bicara diplomasi kekuasaan teman-teman, tapi tentang menghidupkan kembali diplomasi nilai. Diplomasi yang menolak ketidakadilan global, menyerukan solidaritas negara-negara berkembang, dan menegaskan bahwa Indonesia berdiri untuk perdamaian dunia.
Apalagi dunia kita ya lagi dilanda konflik geopolitik teman-teman, krisis iklim dan kesenjangan ekonomi yang makin melebar kan. Jika Bung Karno dulu bicara soal dekolonialisasi dan menolak hegemoni Barat Timur, maka Prabowo sebenarnya bisa menegaskan bahwa Indonesia itu hadir di abad ke-21 dengan agenda baru, keadilan iklim, ekonomi inklusif, dan perdamaian global tanpa blok. Bahkan kalau kalian mau tahu ya, data Bank Dunia juga menunjukkan negara-negara berkembang itu sekarang lagi menanggung beban krisis iklim paling besar, padahal kontribusi emisinya jauh lebih kecil dibanding negara maju teman-teman. Ya, bukti inilah panggung untuk membuktikan diplomasi Indonesia itu bukan sekedar membela diri teman-teman, tapi membela dunia, sebuah warisan yang lahir dari Bung Karno dan sekarang ya dihidupkan kembali oleh Pak Prabowo kita. Karena pada akhirnya ya sama gitu loh, diplomasi bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa ya. Lanjut. Hidup Palestina, woi aja. Tiba-tiba hidup Palestina ya. Saya melihat sekarang ini banyak tren positif di mana banyak negara mulai angkat bicara dan mengakui establish dan juga legitimasi daripada Palestina jadi sebuah negara dan sebuah bangsa. Dan itu didukung oleh banyak sekali statement-statement yang dilakukan beberapa negara, salah satunya Pak Prabowo di hadapan PBB. Kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah upaya support dan humanity yang dilakukan oleh para rakyat di dunia, bahwa kita sebagai manusia di tengah banyaknya tekanan, masalah, perkembangan, pergeseran value, tapi kita tidak kehilangan hati nurani. Ya. Lanjut ya. Ini kita gedein aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, kita patut bersyukur pada Allah karena Presiden Prabowo sebelum berpidato di dalam sidang Majelis Umum PBB telah berpidato dalam KTT PBB tentang Palestina. Di dalam pidatonya yang sangat heroik, beliau meminta bahwa sekarang ini juga Palestina harus merdeka karena sudah sangat banyak anak-anak, perempuan yang korban tidak berdosa. Dan oleh karena itu dia minta supaya PBB berdiri di garda terdepan untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina dan menghentikan genosida yang terjadi di Gaza. Beliau juga menyampaikan bahwa Indonesia siap berpartisipasi di dalam menjaga perdamaian sebagai misi perdamaian di Palestina. Dan juga Prabowo menyampaikan harapannya bahwa dia akan menjamin eksistensi Israel bila mana Israel mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Saudara, di beberapa kesempatan para hadirin yang menyaksikan pidato Prabowo menyampaikan aplaus sebagai tanda penghormatan terhadap sikap tegas Indonesia terhadap Palestina. Palestina ini berada dalam keadaan yang sangat kritis karena terjadi genosida, kelaparan di situ, kemudian juga pembunuhan terus terjadi. Dan Presiden Prabowo mengatakan harus segera dihentikan dan diwujudkan perdamaian abadi di tanah Palestina. Dia mengatakan dua negara, yaitu Palestina dan Israel. Tetapi kita tahu tidak semua negara menyetujui, karena seperti yang sering dikemukakan Iran bahwa Israel itu adalah penjajah dan penjajah itu harus diusir dari tanah Palestina. Begitu juga kita dengar pernyataan dari Pakistan. Pakistan dengan tegas juga mengatakan bahwa Israel adalah penjajah, dan oleh karena itu tidak bisa
dia berada di tanah Palestina. Itulah barangkali kilasan respon kita. Sekali lagi kita apresiasi pidato Presiden Prabowo dalam KTT PBB tentang Palestina yang dipimpin oleh Presiden Prancis Macron dan didampingi juga oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Al Saud. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu sebuah ini ya pendapat dari dalam negeri guys ya. Ini ada Pak Prabowo, kalau kita berbicara tentang Palestina, ya selain ada dalam dirinya, Pak. Pak Prabowo itu saya dengar dari Pak Fadlizon, waktu beliau tinggal di Yordan, transisi setelah beliau difitnah, lalu beliau bilang saya dagang sekarang, saya tinggalkan ini institusinya dan beliau berbisnis. Basis pertamanya kan di Timur Tengah, di Jordan. Kalau orang pergi ke Yerusalem dari Yordan itu kan cuma berapa jam. Diajak nggak mau beliau. Saya nggak mau masuk ke negara itu karena itu belum merdeka. Sama juga dengan saya. Mungkin Pak Anies juga sama. Kami itu mengikuti fatwa ulama yang mengatakan selama negara itu masih dijajah, kami nggak mau datang ke situ. Pak Prabowo, kita belum ketemu nih. Saya nggak mau masuk karena itu masih dijajah. Jadi insya Allah nanti yang akan membebaskan Palestina itu namanya Prabowo. Ini bukan omon-omon, ini sejarah. Ini sejarah. Pak Prabowo ngerti persoalan ini, ada dalam darahnya, ada dalam jiwanya. Bukan, mohon maaf tadi, yang suka make umat Islam itu bukan. Dia pejuang bersama umat. Iya, ini dari Pak Fahri Hamzah ya. Tadi mau ngomong udah ada videonya, udah mulai. Ini video lama sebetulnya, pada saat ini kayaknya masih akur sama Anies Baswedan. Beda, lain sekarang ya. Dan tapi Fahri Hamzah konsisten bersama Prabowo, dan beliau memprediksi ya ke depan tuh yang memerdekakan Palestina ya Pak Prabowo ini, seperti itu ya. Dan ternyata benar ya. Hari ini udah ada tanda-tandanya seperti itu ya. Lanjut ya. Pidato Pak Prabowo hari ini kemarin itu yang di New York itu adalah refinement of standing position dari Indonesia. Tahun kita tidak punya pemimpin yang berpidato di sana, dan sekali tampil Pak Prabowo menurut saya sangat mengagumkan karena dia mempertegas posisi Indonesia, dan apalagi di situ ada gertakannya gitu ya. Kita akan mengakui Israel sebagai negara kalau Israel mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka. Nah itu keren banget. Mantap ya. Ini yang pada bilang urus negara sendiri aja dulu Pak, gak usah ngomongin Palestina di sidang PBB. Otak lu pada kemana sih? Ini kita lagi bangga-bangganya punya presiden bisa speak up, ngomong langsung di sidang umum PBB. Dan hebatnya orasi pakai bahasa Inggris, yang pastinya semua orang yang ada di sana langsung ngerti maksudnya Pak Prabowo itu apa. Lagian menyampaikan kemerdekaan Palestina itu penting. Apalagi sekarang banyak banget negara-negara yang tadinya gak dukung Palestina, sekarang malah dukung Palestina untuk merdeka. Loh kok ini rakyatnya sendiri malah gak setuju? Ya, lagi rame pro dan kontra ini aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Bapak Presiden Republik Indonesia atas pidatonya yang umum PBB beberapa hari yang lalu. Sebagai rakyat Indonesia sekaligus sebagai aktivis pro Palestina, saya menyampaikan rasa bangga dan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Sikap tegas dan suara lantang yang Bapak kumandangkan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina di forum internasional menunjukkan bahwa Indonesia tetap konsisten di garis depan membela keadilan dan kemerdekaan bangsa yang tertindas. Bagi kami ucapan Bapak bukan hanya satu diplomasi, tetapi juga cermin nurani bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Harapan kami kepada Bapak Presiden, semoga Bapak terus menjaga komitmen ini dan memperkuat langkah nyata Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina, baik melalui jalur diplomasi internasional
bantuan kemanusiaan, maupun penguatan solidaritas dalam negeri. Semoga sikap Indonesia menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk tidak tinggal diam menghadapi genosida dan penindasan. Dan semoga di masa kepemimpinan Bapak, langkah menuju Palestina merdeka semakin nyata. Saya Bakhtiar Nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aktivis pro Palestina aja memuji ya. Kalau sampai dalam negeri banyak yang nyinyir ya nggak tahu lagi deh ya. Itu sebenarnya pro Palestina apa beda politik aja ya. Ada pesan-pesan terakhir. Palestina besok merdeka. Amin. Alhamdulillah. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Palestina merdeka secara penuh. Lewat tangan Presiden Republik Indonesia, siapa lagi kalau bukan Bapak Prabowo Subianto, yang di setiap forum internasional tanpa ragu dan sangat tegas menyatakan berdiri bersama Palestina. Bahkan dalam hubungan diplomatik multilateral, beliau sering menyinggung tentang solusi dua negara, yang akhirnya semua usaha dan doa beliau diwujudkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saat pertemuan di PBB, yang setelah sekian puluhan tahun Indonesia tidak hadir di sana, kini Bapak Prabowo mewakili kita semua, membawa misi perdamaian di seluruh dunia, menyampaikan pidatonya di urutan ketiga, setelah Presiden Brazil dan Presiden Amerika. Berpidato mewakili 280 rakyat Indonesia dengan penuh semangat berapi-api yang membara, hingga membuat merinding seluruh kepala negara anggota PBB yang hadir di sana, serta media pers di seluruh dunia terpukau dengan pemimpin Indonesia. Yang akhirnya Inggris, Prancis, dan ratusan negara lainnya menyetujui ide Bapak Prabowo, yaitu solusi dua negara, yang hanya ditolak oleh 10 negara termasuk Amerika. Namun anehnya, Presiden Amerika Donald Trump justru menyalahkan pihak PBB yang tidak berkontribusi apa-apa. Saat menyampaikan pidatonya, walaupun setelahnya ia memberikan hak vetonya untuk menolak kemerdekaan Palestina. I didn't think of it at the time because I was too busy working to save millions of lives. That is the saving and stopping of these wars. But later I realized that the United Nations wasn't there for us. They weren't there. Thought of it really after the fact, not during these negotiations, which were not easy. That being the case, what is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential. I've always said it. It has such tremendous potential, but it's not even coming close to living up to that potential. For the most part, at least for now, all they seem to do is write a really strongly worded letter and then never follow that letter up. It's empty words, and empty words don't solve war. The only thing that solves war and wars is action. Namun kali ini hak veto Amerika tidak berpengaruh apapun terhadap keputusan PBB, hingga Inggris menerbitkan peta baru negara Palestina, yang sudah resmi diterbitkan hari ini. Iya, itu ya. Ceritanya bagaimana pada akhirnya ya kalian yang pro Palestina bisa merasakan kemenangan ya, seperti itu ya. Karena di luar dugaan ya, negara seperti Inggris, Prancis yang dulunya itu kan kayaknya itu dekat dengan Israel ya, ternyata mereka juga sekarang ini pro Palestina yang ikut sama Pak Prabowo ya, luar biasa ya. Ya tinggal Amerika tadi sebenarnya, cuman ya kalau di depan inilah yang membuat seluruh gitu ya Trump tadi ya. 22 September 2025, dunia mencatat sejarah. Majelis Umum PBB secara de facto mengakui Palestina sebagai negara. 142 negara berdiri bersama, mulai dari Prancis, Arab Saudi, hingga Indonesia. Dunia bersuara Palestina berhak menentukan nasibnya sendiri. Deklarasi New York digagas oleh Macron dan Pangeran Mohammed bin Salman. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia siap akui Israel jika Israel akui Palestina. Tapi ini belum akhir. Pengakuan de jure masih terhalang veto Amerika Serikat. Palestina tetap berstatus negara pengamat di PBB, simbolis tapi bermakna. Pengakuan ini bukan sekadar politik. Ini adalah pernyataan moral dunia. Ini tentang harapan keadilan dan suara yang tak lagi dibungkam. Iya, ini sebagai penutup ya. Jadi intinya tanggal 22 September kemarin ini adalah sejarah baru bagi Palestina, yang mana PBB melalui 142 perwakilan ya negara itu mengakui kemerdekaan
Palestina ya. Sementara ada 10 yang menolak ya. Masih kalah ya, 140 sama 10 ya. Gara-gara ada satu veto dari Amerika, tapi tadi ya Trump sekali lagi di hadapan Pak Prabowo mendukung two state solution dan Palestina insya Allah merdeka ya. Selamat ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan beli aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.